investasi dan spekulasi bedanya tipis loh teman-teman cuan troopers. Pengen tahu bedanya apa? Sekarang saya udah punya narasumber nih yang lebih ngerti tentang yang namanya investasi. Siapa dia? Bro Jason Gosali. Halo Vic. Halo Bro Jason, gimana nih? Kalau misalnya menurut Bro Jason sendiri, investasi sama spekulasi itu bedanya apa sih? Ya, investasi sama spekulasi bedanya cuma satu sih, bedanya cuma dianalisa, ya kan. Jadi kalau kita spekulasi, tentunya kita yang namanya spekulasi, misalnya ini udah 3 hari nggak hujan, makanya hari ini saya bawa payung, karena saya mikir kayaknya mungkin hujan deh hari ini. Itu namanya spekulasi kan. Kita seperti asumsi ya kan. Sekarang kalau misalnya kita investasi, tentunya kita ada analisa. Nah, analisa agak banyak ya, ada analisa teknikal, ada analisa laporan keuangan, ada analisa fundamental, bahkan ada yang analisa dengan berbagai macam cara. Jadi ya tentunya kalau kita mau investasi, analisa yang membedakan antara investasi dan spekulasi. Jadi analisanya yang menjadi pembeda dari investasi dan spekulasi. Iya. Nah, analisa fundamental sendiri itu apa sih? Analisa fundamental itu adalah dasarnya seperti ini. Kita percaya bahwa di balik sebuah lembar saham itu ada sebuah bisnis. Kayak misalnya Bro Victor membeli satu lot saham BCA, Bank Sentral Asia. Itu bukan hanya selembar saham BCA, itu adalah hak kepemilikan Bro Victor sebagai pemegang saham Bank Sentral Asia. Ya. Jadi kan? saya sebagai salah satu pemilik dari Bank BCA itu. Dan tentunya sebagai pemilik Bank Sentral Asia, Bro Victor juga punya hak untuk menggambarkan laba bersih dari perusahaan tersebut. Jadinya kalau kita ingin investasi saham, tentunya kita tidak cuma membeli sebuah lembar saham, tapi kan membeli sebuah bisnis. Makanya kita harus belajar yang namanya analisa fundamental, karena kita akan tahu bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan. Apakah saham yang kita beli ini bisnisnya baik atau tidak, manajemennya baik atau tidak, prospek laba bersihnya seperti apa. Karena itulah yang kita beli dari sebuah lembar saham. Nah, jadi itu dasar dari analisa fundamental. Kita seperti punya hak akan perusahaannya dong berarti. Iya, karena semua orang yang membeli saham bisnis perusahaan KBK, siapapun orangnya, mereka secara resmi adalah pemegang saham dan nama kita tercatat di dalam daftar pemegang saham, dan setiap tahun kita diundang di rapat umum pemegang saham, dan setiap tahun kita juga dapat hak atas pembagian dividen jika perusahaannya punya untung. Ya kan, jadi ya itu adalah hak seorang investor. Jadi ya kita bisa ngaku-ngaku nih ke calon mertua, misalnya Bro Victor mau nikah, ada Bro Victor mau ketemu sama calon mertua kan pasti kayaknya kerjaannya apa nih, ya kan? Ya mungkin Bro Victor bisa beli dulu BCA di Sukor nikah, saya beli satu lot BRI, pasti kayaknya mertua. Bro Victor kerja ke usaha, wah bilangnya saya bisnis punya. Pak, saya bisnis Pak. Bisnis apa Bro Victor? Saya punya bisnis bank Pak. Pasti kan mertuanya kan kaget ya, wah bisnis bank apa? Wah, saya yang punya bank BCA, saya yang punya bank BRI. Tapi walaupun Bro Victor punya 0,00001%, Bro Victor itu pemilik bank BCA. Salah satu pemilik, tapi kan nggak bohong. Walaupun satu dari antara jutaan pemilik, tapi at least Bro Victor ada pemilik. Nah, itulah dasar dari analisa fundamental. Nah, kita percaya bahwa di balik sebuah saham itu, di balik semua gerakan saham, ujung-ujungnya akan mengikuti prospek laba bersihnya. Cuman dalam jangka pendek memang seringkali seolah-olah harga saham itu bisa bergerak jauh dari fundamentalnya. Bentar, jangan terlalu jauh ke harga saham dulu nih. Ya. Sebenarnya analisa fundamental ini mencakup apa aja sih? Oh, analisa fundamental. Analisa fundamental tentunya kita belajar dari analisa laporan keuangan sih. Kita mempelajari laporan keuangannya dan kita melakukan valuasinya. Apakah perusahaan ini layak dibeli atau tidak? Contoh. Apa yang menjadi dasar dari melihat laporan keuangan? Ya, salah satunya laba bersih ya. Karena kan kita kan dapat hak dividen. Kalau perusahaannya tiap tahun dapat menciptakan laba bersih buat kita, tentunya sahamnya menarik. Sebagai contoh gini deh. Misalnya kita punya, saya kawarin Bro Victor ada 2 rumah, ya kan? Rumah A harganya 400 juta, ya kan? Rumah B harganya 1 miliar. Size-nya sama, luas bangunan sama, luas kanan sama. Kira-kira Bro Victor pilih yang mana? Rumah A 400 juta, sama deh 50 meter persegi, keduanya sama ya. Areanya sama, ya kan, jumlahnya sama, spek bangunan sama. Yang rumah A 400 juta, rumah B 1 miliar. Kira-kira Bro Victor kalau dari sisi harga pilih yang mana? Kalau sebagai masyarakat awam sih, saya otomatis pasti pilihnya yang rumah A dong. Karena lebih murah, ya kan? Secara harga lebih murah. Nah, sekarang kita tambahin komponen tambahan. Kita bilang namanya pendapatan sewa. Rumah A, karena itu mungkin lokasinya lebih bagus sedikit, pas disewakan rumahnya, kita bisa dapet uang sewa dari rumah A itu 40 juta per tahun. Harga rumah 400 juta, kita bisa dapet 40 juta per tahun. Rumah B, ya kan ini lokasinya pinggir jalan, ya kan dekat sama perkantoran. Jadi bisa disewakan 200 juta per tahun. Ya kan, jadi rumah B harganya 1 miliar, kalau disewakan 200 juta per tahun. Yang rumah A harganya 400 juta, kalau disewakan
kita dapat uang sewa 40 juta per tahun. Nah, kira-kira Bro Victor kalau saya kasih informasi tambahan seperti itu, pilih yang mana? A atau B sekarang? Pilih yang B dong. Kenapa yang B? Yang B returnnya lebih cepat. Karena dapatnya. valuasinya jadi lebih murah, betul ya? Iya, benar. Karena rumah B walaupun harganya 1 miliar, tapi 1 miliar itu mencerminkan 5 kali lipat dari pendapatan keuangan si rumah B. Karena Benar. sewanya 20 juta. Yang A memang harganya 40 juta, tapi 40 juta itu mencerminkan 10 kali lipat dari laba bersih keuangan si rumah A, alias rumah A itu secara valuasi lebih mahal walaupun secara harga lebih murah. Nah, inilah yang membantu kita di analisa fundamental. Kita lihat harga saham itu nggak cuma harga. Kita jadi tahu nih, BCA kalau 28.000 itu valuasinya berapa. Kita nggak ngomong harga. Karena yang investor beli itu bukan harga, tapi yang investor beli itu adalah valuasi. Valuasinya. Nah, itulah dasar dari analisa fundamental. Berarti analisa fundamental ini sendiri mengikuti yang namanya valuasi dari investornya sebenarnya. Apa gimana? Valuasi dari bisnisnya. Valuasi bisnisnya. Ya, apa sih yang dinilai dari sebuah bisnis adalah kemampuan bisnis mencetakkan uang, yaitu Benar, laba benar. bersih. Semakin perusahaannya konsisten mencetak laba bersihnya, tiap tahun laba bersihnya bertumbuh konsisten, harusnya harga sahamnya juga setiap tahun naik secara konsisten. Tapi seringkali dalam beberapa saat, misalnya tiba-tiba ada krisis corona atau tiba-tiba ada bencana alam, harga saham dan fundamental itu bisa berjalannya terbalik. Gak disitulah kesempatan bagi yang ngerti analisa fundamental. Jadi analisa fundamental ini sebenarnya berlaku atau tidak sih? Berlaku dalam jangka panjang. Berlaku dalam jangka panjang. Ya, tapi dalam jangka pendek, sesekali harga saham dan valuasi itu bisa bergerak terlalu jauh. Ya kan? Pembeda utamanya adalah seperti ini. Kalau Bro Victor baca dari semua buku analisa laporan keuangan, bahkan Bro Victor pernah belajar ilmu ekonomi waktu di SMA atau mungkin pernah di kuliah, dasar dari ilmu ekonomi adalah bahwa investor itu atau kita manusia itu adalah makhluk yang rasional, ya kan, makhluk ekonomis yang rasional, alias kita bisa mempertimbangkan segala informasi keuangan yang rasional. Tapi pada faktanya kita membuktikan di pasar modal bahwa seringkali investor itu tidak rasional. Ya kan, seringkali kita kebawa emosi, kebawa panik, tiba-tiba ada berita jelek, harga saham jatuh, ya udah jatuh aja seolah-olah bisnis itu akan bangkrut besok hari. Ya kan, dan disitulah kesempatan buat kita. Padahal kalau dari bisnisnya sendiri masih mencetak keuntungan. Misalnya. Iya. Contoh kayak kemarin ketika mengalami kasus corona, itu kan ada secara garis besar ada dua bisnis ya, Victor, di perusahaan TBK. Ada pertama bisnis yang memang bisnisnya nggak terdampak, contoh kayak misalnya Indofood atau Indomie yang jualan Indomie dan makanan, kan itu kan bisnisnya consumer goods gitu itu, ya. Itu kan tidak terdampak. Tapi apakah harga sahamnya tidak jatuh kemarin pas harga corona? Harga sahamnya juga jatuh bersamaan dengan saham-saham properti dan saham penerbangan. Nah, di situ kan menunjukkan seolah-olah kayaknya pasar nggak rasional. Fundamental nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Padahal kan tidak ada hubungannya. Performa perusahaan Indomie yang harusnya nggak terdampak malah ikutan jatuh. Nah, disitulah kesempatan buat kita. Gimana ada irasionalitas, kita masuk sebagai investor. Jadi dasarnya fundamental. Aslinya kalau misalnya dasar dari fundamental itu sendiri, kalau misalnya dia bergerak menjauh, berarti ada ketidakrasionalan pasar yang berekspektasi tentang saham tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya seandainya pasar semua selaras, otomatis harga sahamnya tetap naik biarpun terjadi kondisi-kondisi yang kayak seperti COVID kemarin. Betul. Dan itu adalah kesempatan ya, bukan malah bencana. Karena kalau misalnya kita belajar dari ilmu keuangan, kita kan percaya bahwa harga saham itu sudah mencerminkan fundamentalnya. Betul ya. Cuma kalau itu yang kejadian, maksudnya setiap hari harga saham itu bergerak persis kayak fundamentalnya, kita sebagai investor tidak ada lagi kesempatan buat mendapatkan cuan yang super besar. Cuan super besar itu tercipta kalau yang adanya ketidakselarasan. Misalnya fundamentalnya baik, tapi karena sebuah sentimen tiba-tiba harga sahamnya jatuh terlalu jauh. Ada perbedaan pikiran gitu ya. Disikulah kesempatan kita buat cuan besar karena pasarnya nggak efisien. Kalau pasarnya efisien, ya kita udah nggak ada potensi cuan yang besar. Ada nggak sih saham-saham yang bergeraknya sampai sekarang biarpun tidak ada seperti kejadian kemarin, COVID kemarin, itu ada nggak sih yang bergeraknya melawan arah fundamentalnya? Ya emang tidak selalu ya, cuman maksudnya pada saat jangka pendek atau beberapa bulan dia kayak pendapatannya tulisannya menurun tapi harga sahamnya naik, kasarnya kan seperti itu kan beberapa kali terjadi nih. Ini pertanyaan yang bagus banget sih, karena ini kan kita berusaha menjawab apakah analisa fundamental itu berlaku atau tidak, betul ya? Benar. Dan jawabannya adalah
berlaku hanya bagi beberapa saham. Ini gue kasih jawabannya dulu. Nah, tapi sekarang gue jelasin. Kita beberapa asumsi, saham ya teman-teman. beberapa ya. saham. Kita asumsi dulu. Kita di Indonesia ini punya pemilu. Kita ada 2 pemilu di Indonesia. Bener. Pertama, Pileg, pemilu legislatif, ya kan. Kedua, Pilpres, pemilu presiden. Asumsi gua Jason Gozali adalah calon di Pileg dan calon di Pilpres. Asumsi aja. Yang mana nggak mungkin kan. Tapi asumsi gua calon Pileg dan juga gua calon Pilpres gitu ya. Iya, bener. Dan anggap gua adalah calon yang nggak jujur, gue mau melakukan manipulasi suara. Lebih gampang gue curang di mana? Curang di Pileg atau curang di Pilpres menurut lo? Kalau gue mau manipulasi suara, gembungin suara, kasih suara palsu, lebih gampang gue curang di Pileg atau gue lebih curang di Pilpres? Yang skalanya lebih kecil dong otomatis. Tentunya di Pileg, karena Pileg kan banyak TPS-nya, mungkin ada beberapa daerah nggak ada saksinya. Pilpres susah banget curangnya, karena di semua TPS ada oposisinya, ada medianya, Bener. ada komunikasinya. Nah, sama dengan saham. Ada saham Pilpres, ada saham Pileg. Saham Pilpres adalah saham yang setiap hari dipantengin dan dilihat sama pelaku pasar. Atau kita bilangnya adalah saham LQ45. Karena bukti Yang dari... liquid itu ya. Jadi gini, bukti kalau saham itu diperhatikan setiap hari, ada aksi jual beli di saham tersebut. Ya kan, kalau ada aksi jual beli, tentunya yang tercipta namanya volume transaksi. Ya kan, karena Benar. ada contoh kayak misalnya BCA biasa sehari itu transaksinya bisa kayak 500 miliar rupiah per hari. BRI sehari bisa sampai 1 triliun. Tandanya ada banyak aksi jual dan beli. Ya kan, kalau banyak aksi jual dan beli, tandanya saham itu banyak yang memperhatikan. Nah, saham-saham model Pilpres ini atau saham-saham LQ45 ini adalah saham-saham yang harga sahamnya agak susah menjauh dari fundamentalnya. Tangannya merakihin banyak. Sekali ada disparitas antara harga dan fundamental, langsung ada investor besar masuk. Investor yang mau tadi ada Karena banyak yang pantau. Oke. Tapi ada saham-saham yang Pileg nggak pernah dipantau. Mungkin Bro Victor juga gue sebutin nama saham yang nggak pernah tahu itu saham apa. Karena nggak ada yang perhatiin. Jadi ya harganya terus dia. Ini kita bilang hama yang namanya value trap atau valuation trap. Iya, valuasinya murah, tapi nggak ada likuiditas, nggak ada volume transaksi, nggak ada yang memperhatikan. Yang beli cuma baru investor retail. Padahal kalau saham ini bergerak besar, yang beli kan harus investor institusi. Ya kan? Tapi kan investor yang punya institusi pangsa besar di yang pasar. punya pangsa besar di pasar, yang punya sumber dana yang besar. Gitu. Jadi ya, apakah fundamental berlaku bagi beberapa saham, Kalau saya saham yang liquid. simpulin dari beberapa kalimat Coach Jason yang Iya. barusan itu, Bro Jason bilangnya saham-saham yang liquid itu yang selalu diperhatikan gitu ya. Jadi kayak untuk ada disparitas harga, ada kesenjangan harga itu Agak susah. kurang mungkin terjadi. Ya, kalaupun terjadi hanya dalam waktu jangka pendek, dan gampang sih karena bursa efek sudah sangat baik. Mereka punya sebuah indeks, buat Victor namanya indeks LQ45. Itu adalah 45 saham yang paling liquid di Indonesia, dan juga itu direvisi setiap 6 bulan. Jadi bursa efek itu kayak tanda kutip merevisi per 6 bulan 45 saham yang paling liquid. Kalau liquid, tandanya kan ada transaksi ya. Bener. Ya kan, kalau ada transaksi, tandanya ada orang yang mengambil keputusan. Tandanya banyak diperhatikan. Ini yang gue bilang, kita bilang lagi namanya saham Pilpres. Kalau dari fundamental sendiri ini kan tadi Bro Jason sempat bilang tentang LQ45 nih. Ya, Itu LQ45 kan rata-rata market capitalization-nya besar. Nah, Ya. kalau misalnya dibilang fundamental ini berlaku sama growth stock atau saham-saham yang masih berada di second liner gitu atau third liner, berlaku nggak sih kalau misalnya emang transaksinya tuh emang nggak segitu banyak, cuman masih ada likuiditas di dalamnya, gimana tuh? oke, berlaku. Cuman kalau kita belinya small cap, kita harus siap nunggunya lebih lama. Karena ya itu dia. Kalau saham ingin bergerak dengan fantastis, harus ada volume transaksi. Tentunya kalau minatnya cuma ada di investor retail yang kayak kita nih pribadi ini, tentunya gerakan sahamnya nggak akan atraktif. Gerakan sahamnya akan atraktif kalau ada investor jumbo, investor institusi, dana pensiun. Berarti ya kan, harus manajer ada investasi. demand-nya juga ya? Harus ada demand-nya, makanya kita juga mesti jeli. Selain kita lihat valuasi yang murah, kita juga mungkin jeli baca media, kita juga jeli baca laporan sekuritas. Apakah saham-saham yang kita incer mulai dibahas? Kalau tiba-tiba mulai dibahas, tiba-tiba mulai masuk ke radarnya sekuritas, itu biasanya likuiditasnya akan meningkat setelah itu. Jadi selain kita pikirin return on investment, kita juga mesti pikirin return on time. Oh iya benar, valuasinya murah, tapi buah Victor siap nggak nunggu 10 tahun untuk berbuah? Itu pertanyaannya, ya kan? Karena kita ini nggak bisa pakai kacamata investor institusi. Investor institusi kan dana pensiun, dananya besar, nafasnya panjang. Iya. Sekali dia invest saham tunggu 30 tahun, it's okay. Tapi kita investor pribadi, yang mana pas kita invest saham, kita punya tujuan keuangan, entah mau menikah 5 tahun lagi, entah kita mau liburan 3 tahun lagi. Kan nggak mungkin kita taruh uang kita di sana dan kita tunggu 10 tahun. Benar sih.
Jadi yang mesti dipikirin likuiditasnya. Terus kata Bro Jason tuh tadi ada yang namanya news ya, berita-berita Ya, atau laporan-laporan. Itu apakah jadi salah satu pertanda buat satu saham ini dilirik atau gimana? Ya itu bisa salah satu pertanda. Jadi di dalam penggerak saham itu ada dua ya. Pertama fundamental perusahaan sendiri. Yang kedua kita bilangnya sentimen. Makanya tadi kan gue sempat ngomong dalam jangka panjang harga saham itu pasti ngikutin fundamentalnya. Benar. Tapi dalam jangka pendek pasti ada masa gimana seolah-olah dia tidak mengikuti. Yang mana itu adalah kesempatan. Nah itu adalah efek dari sebuah berita. Contoh misalnya ada sebuah perusahaan farmasi, selama ini valuasinya mahal, selama ini perusahaannya sudah mandek di sana-sana aja, harga sahamnya ya, tiba-tiba ada berita, kita ada kena kasus corona, tahun depan kita akan import 100 juta dosis vaksin corona, kan udah pasti laku, ya kan, dan disebut lagi Padahal namanya. itu belum terjadi. Belum terjadi, dan disebut namanya, nanti yang ditunjuk adalah Kimia Farma dan Indo Farma, langsung ada sentimen di sahamnya, makanya sahamnya langsung atraktif karena orang punya ekspektasi bahwa sahamnya akan bagus. Sama kayak perusahaan, kayak contoh nih ya, kayak saham Garuda. Saham Garuda Indonesia di tengah masa pandemi jelek atau bagus? Jelek. Pasti kan orang mikir jelek ya, gimana mau bagus? Orang terbang aja nggak bisa kapasitas maksimal, international flight juga nggak ada. Cuma apakah harga sahamnya bisa naik? Bisa. Bisa naik. Karena orang sudah ekspektasi, wah ini sudah paling jeleknya Garuda nih, ya kan? Kan Garuda sudah jatuh, maksudnya sudah parah bisnisnya. Dan Garuda itu BUMN, ya kan? Masa sih lagi bantuin sama pemerintah? Nah, ekspektasi itu yang membawa orang beli saham Garuda karena mereka berasumsi memang Garuda parah. Tapi separah-parahnya Garuda pasti nanti dalam sebuah masa waktu pemerintah turun tangan, pemerintah kasih bantuan, pemerintah kasih intervensi, ya kan? Jadi orang spekulasi di sana. Jadi fundamental ini juga dipengaruhi sama yang namanya intervensi pemerintah dong untuk Iya, dan intervensi pemerintah atau intervensi pemegang saham. Jadi fundamental itu yang benar bagi investor, kita bukan lihatnya saat ini, kita lihatnya forward looking. Karena semua fundamental itu dasarnya itu ya kita berusaha melihat masa depan. Memang sekarang saham Garuda jelek, tapi kita ingat yang kita beli ini bukan bisnis Garuda, yang kita beli ini adalah saham Garuda, ya kan? Dan pasar saham itu selalu bergerak 6 bulan lebih cepat daripada keadaan realnya. Contoh kayak kemarin kita sudah pernah mengalami beberapa kali ada berita resesi di IHSG, ya kan? Bener. Ketika berita resesinya keluar, apakah IHSG-nya turun? Malah naik. Naik loh, bukan malah turun. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa pasti kuartal 2 ekonominya jelek. Makanya harga saham sudah turun duluan sebelum beritanya keluar di media. Pas beritanya keluar, efeknya harga sahamnya malah naik karena orang sudah antisipasi. Jadi ya itulah analisa fundamental. Kalau fundamental ini, kalau dari Bro Jason sendiri ini berarti sebenarnya cerminan dari bisnisnya kan aslinya. Cerminan akan ekspektasi bisnisnya. Iya. Nah, jadi fundamental ada dua ya bro ya. Ada yang pertama kita menilai saat ini valuasinya berapa, ya kan? Dan kita berusaha menilai nanti di masa depan kira-kira bisnisnya seperti apa. Kan kalau kita investor pasti kita beli saham-saham yang sekarang lagi terdampak bisnisnya kan. Bener. Tapi kita yakin dalam 2 tahun bisnisnya nggak bangkrut, masih bisa bertahan. Contoh misalnya perusahaan mall. Misalnya contoh salah satu perusahaan properti namanya Pakuwon. Pakuwon kan Raja Mall ya, punya Gandaria City, punya Kota Casablanca, punya Pakuwon Mall, punya Blok M, ya kan? Orang pasti mikir, ngapain investasi saham mall? Kan mall pasti sepi di masa pandemi. Dan memang tidak salah asumsi itu, karena memang benar terbukti sepi. Tapi kan pertanyaannya, nanti setelah corona nggak ada, dan vaksin keluar, mallnya rame atau sepi? Kembali rame. Nah, iya. Jadi kapan waktu terbaik beli saham yang nanti pas mallnya rame atau sekarang? Sekarang dengan asumsi mall tersebut akan tetap ada dan nggak bangkrut dalam 2 tahun ke depan. Nah disitulah kita melakukan sampai analisa. Masa ekspektasi itu habis. Kita melakukan analisa laporan keuangan. Contoh misalnya kita lihat, oh ternyata Pakuwon sekarang punya cash itu kita bisa lihat laporan keuangan ya teman-teman ya. Dia punya cash itu 4 triliun, ya kan? Sedangkan hutang jatuh temponya dalam 2 tahun ke depan hanya di bawah 2 triliun. Tandanya Pakuwon pun nggak ngapa-ngapain, dia masih punya cash untuk bertahan selama 2 tahun. Nah, saya akhirnya nggak mikir kira-kira 2 tahun COVID selesai atau enggak misalnya. Kalau jawabannya kayaknya setahun aja deh, kayaknya tahun depan udah mulai kembali normal. Ya berarti kan kesempatan beli buat saham-saham mall Pakuwon. Kurang lebih itulah yang kita coba di fundamental. Kita berusaha menilai bisnis ini punya kekuatan nggak untuk bertahan di tengah masa kesulitan keuangan. Itulah gunanya analisa fundamental.
Jadi ekspektasi masyarakatnya itu harus diukur dari sekarang berarti. Ya, ekspektasi masyarakat itu kan masih asumsi. Iya. Untuk meyakinkan ekspektasi itu, makanya kita mesti belajar analisa fundamental. Kita cek di laporan keuangannya, apakah ada data pendukungnya. Misalnya kita asumsi bahwa keuangan Papua kan kuat. Ya, kita jangan cuma asumsi. Cek dulu laporan keuangannya. Utangnya berapa, cash-nya berapa. Iya, misalnya Garuda kan pasti kuat laporan keuangannya. Cek dulu Garuda sekarang utangnya berapa, cash-nya berapa. Kalau cash-nya minus, tinggal kita tanya. Kira-kira pemegang sahamnya bakal bantu atau enggak ya? Oh, ternyata pemegang sahamnya pemerintah Republik Indonesia. Oh, saya yakin pasti bantu ya. Pasti ada intervensi gitu. Ya udah boleh beli. Jadi intinya semua asumsi kita sebagai investor, kita harus coba cari data pendukungnya. Apakah itu tercermin atau tidak di laporan keuangan. Jadi itu yang menentukan juga ada intervensi. Ada beberapa faktor lah ya yang Ada beberapa mempengaruhi. faktor. Kalau misalnya dari ketertarikan akan dividen gimana tuh? Oh, kalau dari ketertarikan akan dividen ya kita juga pertama cek ya kan apakah saham-saham tersebut itu tiap tahun selalu mungkin bagi dividen atau enggak. Karena kan ada beberapa perusahaan yang mereka cuma bagi dividennya tahun itu doang dan dividennya kecil ya kan. Jadi kita cek nih, misalnya ada perusahaan A, dia tiap tahun selalu kasih dividen ya. Benar. Kita cek aja laba bersihnya konsisten atau enggak. Kalau laba bersihnya konsisten, tandanya setiap tahun dia akan selalu bagi dividen dan itu kita boleh beli juga sahamnya. Jadi kita tuh bisa yakin akan beberapa hal ya. Berarti Iya. kalau misalnya ekspektasi masyarakat itu bisa tercermin via apa yang dibeli pada saat harga sahamnya terdiskon. Itu salah satunya. Yang kedua tuh ada kebutuhan yang dimana fundamental itu bakal nanti mencerminkan gimana kondisi bisnisnya pada saat yang akan datang nanti gimana. Atau kayak seperti yang Bro Jason bilang tadi, ada beberapa sentimen-sentimen yang emang merubah market deh. Kayak seperti yang ketika COVID terus si perusahaan satu ditunjuk terus kayak tiba-tiba dia meningkat harganya secara drastis. Nah, itu yang menyebabkan dari sisi-sisi fundamental itu sendiri saham itu mulai udah dilirik dan akan terus dilirik gitu. Nah, kalau misalnya saya simpulkan dari apa yang Bro Jason bilang, fundamental itu bakal nanti tercermin di saham selama sahamnya mampu bertahan hingga masa akhir krisis. Gampangnya seperti itu. Lalu sebenarnya fenomena-fenomena saham itu sendiri cuman tercermin untuk beberapa bulan di mana ekspektasi masyarakat itu berubah, bener nggak sih? Ya, jadi mungkin gini sih kalau kita pakai bahasa sederhananya. Jadi intinya pasar itu kan adalah kumpulan investor yang mengambil keputusan. Itu kan keputusan kolektif, harga saham bisa naik, harga saham bisa turun. Dan tentunya kita tahu dalam jangka pendek itu pasar itu seringkali tidak rasional atau irasional ya, atau seringkali nggak masuk akal, atau seringkali overreaction berlebihan. Agak buka jelek mereka jualnya panik, agak buka bagus mereka belinya panik ya kan. Nah, analisa fundamental kayak GPS-nya itu yang membuat kita tetap tenang, membuat kita tetap punya keyakinan dan tetap rasional walaupun pasarnya irasional. Gitu. Nah, itulah tugasnya analisa fundamental, membuat kita rasional di tengah market yang nggak rasional. Dan sangat gampang buat kita sebagai investor nggak menjadi irasional. Karena coba misalnya Bro perhatiin, ketika IISG merah, Bro buka media massa online, beritanya jelek atau bagus? Pasti jelek semua. Pas lagi marketnya hijau, Bro buka berita, bagus semua. Kita akan jadi terombang-ambing. Kan pertanyaannya adalah, pas lagi marketnya merah, kita kan berusaha menganya, ini iya sih merah, iya sih kurang, tapi ini kurangnya berlebihan atau enggak ya? Kalau kita melihat ini kurangnya udah berlebihan, itu kan kesempatan buat masuk. Nah, dasarnya apa kita berani masuk? Apakah kita modal ngetak aja? Enggak, karena kita gak cek laporan keuangannya. Justru ini bagus nih, ada saham kelas Ferrari dikasih harga kelas Avanza, misalnya seperti itu, kan diskon. Gitu. Jadi kalau misalnya buat tips and trick dari Coach Jason buat mengakhiri sesi perbincangan kita hari ini, tips and trick buat investor fundamental tuh seperti apa sih? Ini adalah pengukup gua di sesi ini, dan mungkin teman-teman bisa lupa isi podcast kita dalam beberapa menit yang lalu, tapi kalau bisa ini jangan dilupain. Jadi kali ini kan sudah sempat bahas sama yang namanya LQ45 ya kan. LQ45 itu adalah 45 saham yang dimasukkan oleh Bursa Efek per 6 bulan. Nah, sekarang pertanyaan gua, dari LQ45 tersebut apakah isi sahamnya akan selalu sama? 45 saham itu aja? Enggak. Per 6 bulan akan diubah ya kan. Jadi tandanya ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, gua kasih kau info aja. Hanya ada sekitar 7-10 saham yang konsisten selalu masuk di LQ45 dari awal tahun, dari
20 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah tergeser. Kira-kira Bro Victor tahu nggak sahamnya apa? Jadi ada 10 saham kira-kira dari LQ45, dia nggak pernah tergeser sekalipun dari LQ45. Nggak pernah keluar lah, nggak pernah terdepak. BCA kali ya. Ya, salah satunya banking. Ya kan, kenapa banking? Ya logik juga kan, pasti kalian laporan keuangannya ternyata setiap tahun laba bersihnya konsisten naik. Bener banget. Ya kan, dan juga kan banking itu kan mencerminkan 30% dari kapitalisasi pasar IHSG secara total. Bener. Alias kalau IHSG mau naik, ya banking mau Banking naik. naik. Nah, yang gua sebutkan barusan itu namanya prinsip 1%. Maksudnya apa prinsip 1%? Jadi kalau misalnya Bro Victor lihat di semua pasar di seluruh dunia, itu hanya ada beberapa saham yang konsisten naik setiap tahun. Contoh di Amerika ada 5.000 saham, ya kan? Itu hanya ada 1% yang konsisten naik tiap tahun. Saham-saham teknologi and the gang gitu kan. Bener. Di Indonesia juga sama. Kita ada 700 yang sudah listing di Bursa Efek. Kira-kira hanya ada 7 sampai 10 yang konsisten naik. Nah, Bener. ini yang cocok buat investasi jangka panjang dan tercermin di fundamental. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa sama prinsip 1% dari Bro Jason. Thank Ya. you banget Bro Jason. Sekian dari video kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya di episode story yang selanjutnya. Bye-bye, Cuan Troopers.